Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, saya akan membahas satu topik dengan judul, tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika saya bertanya kepada kamu, sebutkan 2 nama saham perbankan yang menawarkan angka dividen yield yang sangat menarik di atas rata-rata. Bagi saya pribadi, tentu kamu kebanyakan akan mengatakan 2 nama saham, yaitu BJBR dan BJTM. Dua bank daerah ini memang dalam jangka panjang bisa menawarkan potensi dividen yield yang jauh lebih besar dibandingkan saham-saham big bank seperti BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Nah, jika kamu lihat data di tahun 2024, 2023 dan seterusnya, baik itu BJBR maupun BJTM, biasanya angka dividen yieldnya akan lebih besar dibandingkan saham-saham big bank seperti yang saya katakan tadi. Di mana biasanya untuk saham BRI, Mandiri, BCA maupun BNI, biasanya angka dividen yieldnya sekitar 5% pada kondisi normal. Tapi dua saham ini biasanya menawarkan angka dividen yield di atas 5%, bisa 6, bisa 7%. Nah, bahkan saat video ini dibuat, angka potensi dividen yield BJBR dan BJTM akan biasanya lebih tinggi dibandingkan saham-saham tersebut. Kita lihat saja, misalkan seperti BJBR, berdasarkan data di aplikasi Stockbit ini, potensi dividen yieldnya di atas 10%. Untuk BJTM, potensi dividen yieldnya sekitar di atas juga 10% berdasarkan data dividen terakhir yang dibagikan di tahun 2024. Tapi kembali lagi, kita harus menunggu data RUPS untuk mengetahui angka dividen pasti yang akan dibagikan di tahun 2025. Tapi poin inti yang saya ingin tekankan di sini, apabila kamu memang tertarik dengan saham-saham bank, biasanya akan ada muncul 2 nama, yaitu BJBR dan BJTM untuk saham dividen yang kamu favoritkan. Tapi sayangnya saat video ini dibuat, ada sentimen negatif terkait 2 perusahaan ini, yaitu BJBR dan BJTM. Apakah hal ini akan berlangsung dan mempengaruhi kondisi perusahaan dalam jangka panjang? Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi setidaknya hingga video ini dibuat, kamu bisa lihat di tahun 2024 BJBR mencetak laba 1,3 triliun yang mana memang laba ini mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dan jika kita bandingkan dengan laba tahun 2015 dengan angka 1,3 triliun, itu artinya kinerja di tahun 2024 ini sebenarnya tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk BJTM, laba di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3 diproyeksikan 1,2 triliun, menurun juga dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan laba tahun 2015, sebenarnya memang masih mengalami kenaikan. Tapi kembali lagi, untuk BJTM ini, kita harus menunggu data Q4-nya agar bisa mengetahui informasi secara pasti. Nah, untuk BJBR dan BJTM ini, dari sisi harga sahamnya, BJTM ini sudah turun 21% dalam 1 tahun terakhir, dan BJBR turun 35,9% dalam 1 tahun terakhir. Itu artinya harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebut saja seperti saham-saham big bank lainnya, ternyata BJBR dan BJTM ini juga turun signifikan. Apalagi dengan adanya sentimen negatif ini, bisa saja kemungkinan besar harganya bisa mengalami koreksi lagi. Tapi ingat, kembali lagi, kita tidak boleh hanya terfokus pada jangka pendek. Kita lihat juga untuk prospek jangka panjangnya seperti apa. Apakah kamu masih tertarik dengan saham ini yang merupakan saham bank daerah, yaitu BJBR dan BJTM? Silakan kamu pertimbangkan berdasarkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Tapi pada kenyataannya, secara fakta bisa kamu lihat laba di tahun 2024 ini mengalami penurunan untuk saham BJBR, sedangkan untuk saham BJTM masih menunggu data resminya seperti apa. Nah, sekilas saya mau memperlihatkan kepada kamu terkait sentimen negatif dari 2 perusahaan ini. Pertama adalah BJBR, di mana artikel ini saya kutip dari nasional.kompas.com dengan judul Kasus Korupsi Bank BJB Sebabkan Kerugian Negara 222 Miliar. Artikel ini ditulis pada tanggal 13 Maret tahun 2025 dengan detail sebagai berikut. KPK mengungkap kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB mencapai 222 miliar rupiah. Kerugian negara pada perkara ini dalam proses penyelidikan sebesar kurang lebih 222 miliar. KPK pun telah menetapkan 5 orang tersangka dengan detail sebagai berikut. Nah, dalam kasus ini, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corporate Secretary sebanyak 400 miliar untuk biaya penanganan iklan di media TV,
lain lewat kerjasama dengan 6 agensi selama periode 2021 hingga 2023. KPK menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan Bank BJB, serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Budi mengatakan terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dari Bank BJB dengan yang dibayarkan agensi ke media sejumlah 222 miliar rupiah. Uang 222 miliar itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB yang sejak awal disetujui oleh Yudi Renaldi bersama-sama Widi Hartoto untuk bekerja sama dengan 6 agensi. Ujarnya, Budi mengatakan terjadi perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Yudi Renaldi dan Widi Hartoto. Keduanya diduga mengetahui dan atau menyiapkan pengadaan jasa agensi tahun 2021 hingga 2023 sebagai sarana kickback. Mereka juga mengetahui dan atau memerintahkan penggunaan barang untuk bersepakat dengan rekanan jasa agensi dalam penggunaan kickback. Nah, ini merupakan salah satu berita terkait sentimen negatif dari saham Bank BJBR ini, di mana ada nominal sekitar 222 miliar yang diduga merugikan negara. Tapi kembali lagi, untuk kepastiannya kita harus menunggu proses hukum yang sedang terjadi. Ini merupakan sentimen negatif yang terjadi untuk Bank BJBR. Bagaimana untuk saham BJTM itu sendiri? Nah, ini merupakan artikelnya yang saya kutip dari idnfinancials.com yang dikutip pada artikel tanggal 24 Februari tahun 2025 dengan judul BJTM, kasus ini terungkap dari hasil pemeriksaan OJK dan internal. Artikelnya sebagai berikut. BJTM menegaskan bahwa perseroan menghormati proses hukum dan telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dugaan kasus kredit fiktif yang melibatkan PT Inti Daya Group. Kasus ini terungkap setelah pemeriksaan oleh OJK dan SKAI BJTM. Manajemen juga telah melaporkan kasus ini sebagai bentuk penegakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam upaya pemulihan ini, BJTM akan melakukan aset recovery serta pencadangan kerugian dalam laporan keuangan tahun 2024 agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Meski tengah menghadapi kasus hukum, manajemen memastikan bahwa operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan normal. Dalam perdagangan hari Senin tanggal 24 Februari, saham BJTM mengalami penurunan setelah muncul dugaan kasus kredit fiktif yang melibatkan pemimpin cabang BJTM di Jakarta. Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi pemberian kredit kepada PT Inti Daya Group yang menggunakan perusahaan nomine dan agunan fiktif berupa surat perintah kerja atau SPK serta invoice dari perusahaan BUMN. Nah, dari data ini kamu bisa lihat untuk BJTM ada nominal yang harus dipertimbangkan di mana mereka atau perusahaan tercatat di sini akan melakukan aset recovery serta pencadangan kerugian. Itu artinya akan ada muncul nominal yang lebih besar dari sisi pencadangan kerugiannya. Dan tentu saja hal itu akan berdampak kepada pencapaian laba perusahaan di tahun 2024. Karena berdasarkan artikel ini dicantumkan bahwa mereka akan melakukan pencadangan kerugian dalam laporan keuangan tahun 2024. Kita tunggu saja data Q4-nya seperti apa. Dengan adanya kasus ini, bagaimana dampaknya terhadap laba perusahaan di tahun 2024. Sedangkan untuk BJBR bisa kamu lihat di sini dengan angka yang kamu baca berdasarkan sentimen negatif yang ada ini, apakah hal itu bisa berdampak terhadap kondisi perusahaan dalam jangka panjang? Seperti BJTM disampaikan di sini, manajemen memastikan bahwa operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan dengan normal. Artinya mungkin saja nominal dari kasus ini tidak berdampak signifikan terhadap kondisi perusahaan secara keseluruhan. Ini merupakan hal penting yang harus kamu pertimbangkan. Apabila terjadi kasus di perusahaan tersebut yang melibatkan petinggi-petingginya, bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan? Apakah signifikan atau tidak signifikan? Kita tidak boleh langsung panik apabila muncul kondisi seperti ini. Kita pertimbangkan juga dari aspek fakta dan datanya. Apakah kondisi tersebut bisa mempengaruhi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang atau tidak? Karena misalkan perusahaan memiliki aset katakanlah 10 triliun rupiah. Apabila kasusnya hanya berdampak dengan nominal misalkan 100 juta rupiah, tentu saja angka itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan total aset maupun pencapaian laba perusahaan. Tapi sebaliknya, misalkan laba perusahaan adalah 1 miliar rupiah. Dan kasus tersebut misalkan bisa berdampak 500 juta dari pencapaian laba perusahaan, artinya 50% dari laba yang dicapai. Tentu saja hal itu bisa berdampak signifikan terhadap kondisi perusahaan. Kembali lagi, kasus ini masih bergulir
Dan kita harus menunggu hasil resmi yang diberitakan nanti. Apakah hal itu bisa berdampak signifikan terhadap kondisi perusahaan atau tidak. Kembali lagi pada intinya kita lihat saja untuk laporan keuangan perusahaan. Apakah dengan adanya kasus ini bisa berdampak signifikan atau tidak. Tapi bagi saya pribadi ada satu pertanyaan penting yang mengganjal di pikiran saya. Kenapa berita untuk BJBR dan BJTM ini muncul dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan, di mana pada tahun 2025 ini? Apakah hal ini hanya kebetulan ataukah ada sesuatu? Kita tidak tahu pastinya seperti apa, tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, kenapa sentimen dari BJBR dan BJTM ini muncul pada waktu yang tidak terlalu berbeda jauh. Keduanya merupakan bank daerah, keduanya merupakan saham perbankan, dan keduanya merupakan saham yang bisa dikatakan cukup difavoritkan oleh banyak orang, khususnya bagi mereka yang mengincar dari sisi dividennya. Tapi kembali lagi, apapun yang terjadi, silahkan kamu pertimbangkan dari potensi resiko terburuk yang siap kamu hadapi. Apakah kasus ini membuat kamu tidak lagi tertarik dengan saham ini, ataukah dengan adanya sentimen negatif ini, sebenarnya harga sahamnya mengalami penurunan, dua saham ini masih prospek ke depan, dan kamu masih tertarik dengan saham tersebut. Silahkan kamu pertimbangkan, apakah ingin tetap melakukan pembelian, hold, atau bahkan kamu harus lakukan cut loss untuk dua saham yang menawarkan dividen yield yang jumbo ini, setidaknya hingga tahun 2024. Karena kedepannya kita harus menunggu lagi untuk kinerja tahun 2025-nya. Apabila labanya semakin turun, tentu saja potensi dividennya akan menjadi lebih kecil. Tapi sebaliknya, apabila labanya naik, tentu saja ada potensi dividennya menjadi lebih besar. Silahkan kamu pertimbangkan dari sisi potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menampilkan berbagai informasi terkini tentang dua perusahaan ini. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Entah itu hold, buy, ataupun cut loss. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton video ini dengan utuh agar supaya memperoleh pemahaman secara keseluruhan. Semoga bermanfaat. Kamu akan menemukan informasi yang menarik. Yang pertama, menghasilkan net income growth di atas 1% di tahun 2024. Yang kedua, dividen yieldnya di atas 5%. Dan yang ketiga, menghasilkan net income di atas 2 triliun rupiah selama tahun 2024. Nah, ini merupakan konsep yang menarik terkait dividen, di mana dividen itu berasal dari pencapaian laba suatu perusahaan. Semakin besar laba, dividen akan semakin besar, apabila dengan asumsi payout ratio-nya sama. Itulah alasannya kenapa kita penting untuk melihat berapa besar laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Konsep dividen, jika harga sahamnya naik, dividen per share-nya naik, itu hal yang biasa, karena yield-nya bisa dikatakan masih normal. Jika harga tetap, dividen per share naik, itu mulai menarik. Dan jika harga turun, dividen per share naik, itu merupakan peluang. Karena artinya, dividen yield bisa semakin besar. Sebaliknya, jika harganya naik, dividen per share turun, itu bahaya. Jika harga tetap, dividen per share turun, itu tidak menarik. Dan jika harga turun, dividen per share turun, itu biasa. Nah, mari kita lihat dulu nama-nama sahamnya yang akan saya bahas secara singkat dan nantinya di akhir video akan ada rekapan datanya. Saham pertama adalah saham TAPG yang mana selama tahun 2025 harganya masih naik 16,3%. Saat video ini dibuat ditutup pada angka 890. Kita lihat labanya di tahun 2024 mencetak laba 3,1 triliun yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 50% dengan net profit margin 43,8%. Tawaran dividen yieldnya sekitar 18,76%. Sekarang kita lihat dari sisi harga sahamnya. Kita akan bandingkan harga saham selama 10 tahun terakhir seperti apa. Bisa kamu lihat harga saham TAPG bisa dikatakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendah yang pernah mereka capai. Dan sebagai informasi, saham ini baru listing kurang dari 10 tahun sehingga data historikalnya baru ada beberapa tahun sebelumnya. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan apabila kamu tertarik membeli saham ini. Karena mengingat ada beberapa saham yang listing belum sampai 10 tahun yang ternyata kinerjanya dalam jangka panjang bisa mengalami fluktuatif naik turun dengan signifikan. Untuk historical PBV-nya berada pada angka 1,4 dan saat ini PBV-nya 1,63 kali. Nah, untuk aspek probabilitasnya kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Probabilitasnya menarik dengan angka 80% untuk kenaikan dari tahun ke tahunnya. Untuk aspek dividen per share yang mereka bagikan, mari kita lihat seperti apa.
Nah, kamu bisa lihat untuk datanya di sini, sejak tahun 2021 hingga 2024 mereka konsisten bagi dividen. Dan sebagai informasi, di tahun 2024 mereka membagi dividen 2 kali. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen yieldnya terlihat besar. Sehingga di tahun 2025 ini, silahkan kamu pertimbangkan, apakah perusahaan akan membagikan dividen sebesar tahun 2024 atau tidak. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yieldnya. Saham kedua adalah NISP yang mana selama tahun 2025 masih turun 1,14%. Kinerja laba di tahun 2024 4,8 triliun yang naik dibandingkan tahun 2023 4 triliun rupiah. Untuk gross profit marginnya 57,64% dan tawaran dividen yield sekitar 5,5%. Sekarang kita bandingkan dari harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini. Dari data ini kamu bisa lihat harga saham NISP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendahnya. Bahkan harga saham saat video ini dibuat di angka 1.300 merupakan harga saham yang bisa dikatakan berada pada area yang cukup tinggi. Kita lihat dari aspek PBV-nya. Saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 0,73 kali dengan rata-rata PBV 0,78 kali. Artinya saham ini masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dan PBV-nya juga secara nominal masih di bawah 1 kali. Untuk probabilitasnya adalah 60% dalam 5 tahun terakhir, artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Untuk probabilitasnya juga masih baik. Kita lihat dari aspek pembagian dividen perusahaan dalam jangka panjang seperti apa. Dari data ini kamu bisa lihat saham NISP setidaknya baru membagi dividen secara konsisten sejak tahun 2022 dengan angka dividen per share yang terus mengalami kenaikan. Saham ketiga adalah Auto yang mana harganya masih turun 10,8% di tahun 2025. Kita lihat labanya. Laba di tahun 2024 sekitar 2 triliun yang naik dari 1,8 dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 16,8% dengan tawaran dividen yield sekitar 9,2%. Kita lihat dari harga saham dan valuasi PBV-nya seperti apa. Ini merupakan grafik harga saham Auto dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat berada pada angka 2050 yang mana sudah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan harga terendahnya. Tapi ingat dulunya harga sahamnya pernah berada pada angka di atas Rp3.000 yang artinya mengalami penurunan juga dibandingkan harga tertingginya. PBV saat video ini dibuat di angka 0,69 kali yang sedikit lebih rendah dari PBV rata-rata 0,78 kali. Untuk saham Auto ini juga masih berada di bawah PBV 1 kali. Kita lihat dari aspek probabilitasnya, 60% dalam 5 tahun artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kemudian dari aspek dividen yang mereka bagikan dari tahun ke tahun. Mari kita lihat, saham ini cukup konsisten membagi dividen setiap tahun, biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan saham berikutnya adalah BNGA yang masih turun 2,6% selama tahun 2025. Labanya 6,8 triliun di tahun 2024 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 6,4 triliun rupiah. Gross profit marginnya sekitar 52,5% dengan tawaran dividen yield sekitar 7,2%. Kita lihat untuk grafik harga sahamnya selama 10 tahun. BNGA berada pada angka 1685 saat video ini dibuat dan bisa dikatakan merupakan area harga tertinggi yang pernah mereka capai. Memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan harga tertinggi yaitu di atas Rp2.000. PBV-nya 0,8 kali, di mana sudah lebih tinggi dari rata-rata PBV 0,68 kali. Tapi pada intinya masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Kemudian dari aspek probabilitas 60%, artinya dalam 5 tahun 3 kali naik dan 2 kali mengalami penurunan. Bagaimana dari aspek dividen per share-nya dalam jangka panjang? Mari kita lihat untuk detailnya seperti apa. Nah, ini merupakan informasinya setidaknya sejak tahun 2018, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun dengan angka dividen per share yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kemudian BBNI yang mana harga saham naik 4,14% selama tahun 2025. Labanya di tahun 2024 21,4 triliun yang naik dari 20,9 dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya sekitar 59,6% dengan tawaran dividen 6,1%. Kita lihat dari sisi harga sahamnya. Mari kita lihat untuk harga saham selama 10 tahun terakhir.
Nah, untuk saham BNI memang dibandingkan harga tertingginya mengalami penurunan. Tapi jika dilihat dari harga terendahnya, sebenarnya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan harga saham. Untuk aspek probabilitasnya 80%, artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek historical dividend yang mereka berikan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa. Mari kita lihat di sini. Nah, setidaknya saham ini konsisten membagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Karena data yang ada di aplikasi Stockbit ini mulai tahun 2009. Tapi untuk melihat tahun sebelum 2009, silahkan kamu lihat di sumber resminya yang lain. Nah, untuk aspek dividen per share-nya juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, silahkan kamu sesuaikan berdasarkan data Stocksplit di tahun 2023. Saham berikutnya BMRI yang mana harganya masih turun 14% di tahun 2025 ini. Laba di tahun 2024 55,7 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 55 triliun rupiah. Gross profit marginnya 62,2% dengan tawaran dividen yield sekitar 7,2%. Kita lihat untuk harga sahamnya seperti apa. Mari kita lihat untuk harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Harga tertingginya memang sekitar di atas 7.000 tapi sempat turun ke angka 4.880. Jika membandingkan dengan harga tertingginya memang turun, tapi jika dibandingkan dengan harga terendahnya sebenarnya harga saham BMRI masih mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Untuk probabilitas 60% dalam 5 tahun terakhir, artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kita lihat untuk aspek historical dividend yang mereka bagikan seperti apa. Nah, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika kamu lihat, sejak IPO pada awal tahun 2000-an, saham BMRI ini juga konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun dengan angka dividen per share yang menarik. Berikutnya ada saham Astra International yang mana harganya masih turun 1,8% di tahun 2025 ini. Laba di tahun 2024 34 triliun yang naik dari 33,8 triliun di tahun 2023. Gross profit marginnya 22,3% dengan tawaran dividen yield 10,79%. Tapi untuk dividen ini mengingat adanya isu di mana ASI akan menurunkan jumlah dividen per share-nya. Tapi ingat, untuk angka pastinya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS di tahun 2025 ini. Bisa saja dividen per share-nya mengalami penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan juga mengalami kenaikan, tergantung hasil keputusan RUPS nanti. Oleh karena itu, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Harga saham Astra International mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yaitu sekitar Rp9.000. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendah yang pernah mereka capai, harga saham saat video ini dibuat dengan angka 4.810 belum bisa dikatakan merupakan titik terendahnya karena sempat turun di bawah angka Rp4.000. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? Saat video ini dibuat, harga saham ASII diperdagangkan pada PBV 0,91 kali dan PBV-nya merupakan titik terendah pada 10 tahun terakhir ini. Ini menarik karena harga sahamnya belum turun lebih dalam lagi, tapi PBV-nya secara PBV kamu bisa lihat sudah berada pada angka yang cukup rendah. Artinya, ekuitas ASII ini mengalami kenaikan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Nah, juga saham ini diperdagangkan di bawah modal per lembar yang mereka miliki. Sayangnya untuk aspek probabilitas hanya 20%, artinya dalam 5 tahun, 4 tahun mengalami penurunan dan hanya 1 tahun yang naik. Itu pun kenaikannya hanya 0,44% saja. Kita lihat untuk aspek dividennya. Untuk aspek dividen, Astra International tidak diragukan lagi karena mereka konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bisa kamu lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen per share-nya cenderung lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan saham terakhir adalah saham BBRI yang mana selama tahun 2025 harganya masih turun 4,6%. Laba di tahun 2024 memang naik, tapi naik tipis dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 70,7% dengan tawaran dividen yield sekitar 8-7%. Untuk angka dividen yield ini kamu harus sesuaikan lagi, mengingat saham ini sempat membagi dividen interim di tahun 2025 dan mungkin aplikasi sekuritas ini menghitung dividen interim tersebut sehingga menyebabkan dividen yieldnya di atas 10%. Untuk harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan harga tertinggi, tapi jika melihat dalam jangka panjang sebenarnya masih mengalami kenaikan juga.
terkait probabilitas harga sahamnya 60% dalam 5 tahun. Artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Untuk aspek dividen, saham BRI ini tidak diragukan lagi dari aspek historical dividennya karena konsisten membagi dividen sejak IPO sampai di tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari tahun 2025. Kedepannya kita akan lihat seperti apa. Apakah perusahaan ini bisa tetap konsisten membagi dividen dengan angka yang menarik? Nah, berdasarkan data yang ada tadi, ini merupakan rekapannya. Dan sebagai informasi, untuk saham Pegas belum dimasukkan karena saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025 masih berada pada data Q3 tahun 2024 sehingga belum diperhitungkan pada video kali ini. Nah, ini merupakan rekapan data dari saham-saham yang tadi kita bahas. Silahkan kamu lihat dari sisi net income, dividend yield, dan net income secara nominal. Tapi ingat, kamu harus validasi lagi di sumber resminya. Mengingat tidak menutup kemungkinan adanya terjadi kesalahan hitung atau adanya terjadi kesalahan persepsi. Sehingga untuk lebih aman, silahkan kamu lihat lagi, cross-check ke sumber resminya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat saham-saham mana yang cukup menarik sesuai dengan kriteria kamu. Baik dari sisi pertumbuhan net income apakah besar atau tidak, baik dari sisi dividend yield seberapa banyak dividen yang mereka bagikan, dan secara nominal net income berapa yang bisa mereka capai. Tapi ingat, untuk menentukan 3 hal ini, menurut saya pribadi jangan hanya lihat 1 tahun saja, tapi lihatlah dalam jangka panjang setidaknya dalam 5-10 tahun ke belakang. Apakah net income-nya konsisten tumbuh dari tahun ke tahun? Apakah dividend yield-nya cenderung konsisten besar dari tahun ke tahun? Dan apakah pencapaian net income-nya secara nominal konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun? Karena menurut saya itu lebih penting dibandingkan kita hanya melihat 1 tahun saja. Karena ingat, di tahun-tahun sebelumnya juga ada beberapa perusahaan yang mampu menghasilkan net income yang besar, net income-nya tumbuh dan dividend yield-nya besar. Tapi sayangnya hanya pada tahun-tahun tertentu saja. Tapi dari 8 saham yang kita bahas ini, kamu mungkin akan menemukan saham-saham unggulan yang net income-nya konsisten tumbuh dalam jangka panjang, dividen yield-nya cenderung menarik, dan memiliki net income secara nominal yang besar. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa bermanfaat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.